Jadi yang 50% tetap ya. Ini Mas, untuk musik kurang lihat itu adalah DP tahu oh oke. Kemudian wajib mana bukti potong saya tadi?
Ya. Oke. Selanjutnya ya. Zakat iuran wajib ada Bapak? Ada tadi ya? Berapa tadi? Saya lupa. 1 juta. 1 juta, oke. Kemudian setelah pengurang zakat 381 99.
VPN atau luar negeri, itu tidak nampak. Ya. Dulu Anda beli software dari luar negeri, sudah tidak dikirim fisik lagi, ya. Tinggal di email ke Anda, ya, dikasih kuncinya, key-nya, seluruh password dan sebagainya, Anda install, selesai. Terpantau, karena nggak ada barangnya, karena tidak berwujud. Nah, bagaimana cara memantaunya? Ya. Cara memantaunya dengan menunjuk penjual barang tadi, penjual barang tidak berjual, penjual jasa tadi, yang melakukan penjualan ke Indonesia, itu ditunjuk sebagai pemungut. Ya. Jadi pelaku usaha PMSE tadi ditunjuk sebagai pemungut PPN. Ya kalau banyak ya, sudah banyak perusahaan-perusahaan pelaku ini. Bisa. Kayak Netflix, Microsoft, YouTube, Google, sebagainya. Ya. Dia ditunjuk sebagai pemungut. Jadi setiap Anda beli dari luar negeri, ya, setiap Anda misalkan nonton film yang itu pelaku usahanya dari luar negeri, nah Anda dikenakan PPN. Ya. Nah, perusahaan pelaku usaha PMS ini ditunjuk sebagai pemungut kalau transaksi di Indonesia itu lebih dari 12.000 pengakses atau trafficnya 1.000 sebulan, atau pembeli melebihi 600 juta setahun atau 50 juta per bulan. Ya. Nah, kalau dulu mungkin harganya tidak ada PPN-nya lebih murah ya, sekarang mungkin lebih mahal karena ada PPN-nya. Ya, itu. Nah, pemungut PPN PMS tadi diberi nomor identitas perpajakan, tetapi bukan NPWP, ya, nomor ini khusus, ya. Nah, nanti kayak Microsoft, kayak Google, kayak Netflix dan lain-lainnya itu diberi nomor identitas. Nah, dia nanti mengut 11% dari transaksinya atau jasanya, ya. Nah, perusahaan-perusahaan pelaku PMSE tadi itu nanti membayar ke kas negara. Ya. Tarifnya sekarang tetap 11% ya, ini masih yang dulu. Ya. Nah, pemungutannya pada saat pembayaran oleh pembeli. Ya, ini berbeda dengan mekanisme yang lain, yang biasa ya. Ini karena transaksinya dengan Indonesia dan luar negeri, maka saat pembeli di Indonesia membayar ke mereka itu ditambahin PPN 11%. Ya. Nah, atas pembayaran Anda, misalkan Anda beli software, terus Anda dapat tagihan, invoice, apakah itu boleh dikreditkan PPN-nya? Boleh. Ya. Itu dianggap dokumen tertentu yang disamakan dengan faktur pajak. Sepanjang dalam invoice tersebut ada nama dan NPWP perusahaan Anda atau Anda sendiri. Atau minimal ada email Anda. Tetapi email itu adalah email yang terdaftar di sistem online DJP. Kan saat Anda mendaftarkan NPWP, itu ada emailnya. Nah, email itulah yang harus tercantum dalam invoice. Jadi kalau perusahaan Anda beli software dari luar negeri agak banyak, gede misalkan, Anda kasih nomor NPWP Anda. Suruh nulis di invoice-nya. Biar bisa dapat dikreditkan. Tuh, ya.
disetor oleh pemungutnya, yaitu pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik. KDJP, Direktorat Jenderal Pajak, bagaimana memantaunya? Memantaunya. Nah, ini agak susah. Ya, kembali ke sistem perpajakan di Indonesia, self assessment, ya, traffic dan sebagainya akan terlihat dengan bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Jadi kalau ada pelaku PMSE sudah berdagang di Indonesia, tapi tidak mendapatkan tidak mendaftarkan untuk jadi pemungut, nanti kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk memblokir situs tersebut atau pelaku usaha tersebut. Ya. Jadi itu sinergi kami dengan sinergi Direktorat Jenderal Pajak dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Ya. Sampai saat ini cukup banyak, sudah lebih dari 4 triliun atas PPN atas transaksi PMSE ini. Karena kan kita ketahui penduduk Indonesia kan banyak sekali ya, banyak sekali, dan itu pasar yang sangat potensial bagi pelaku usaha di luar negeri, ya. Itu PMSE, ya, sebagai gambaran saja. Ya. Nah, ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Maaf, saya mau tanya Pak. Ya. Pak, kalau seumpama saya mendapat invoice, tapi dari kayak seperti kita perpanjangan software gitu Pak, dari luar negeri, itu kan biasanya dia pakainya rupiah Pak. Memang invoice-nya rupiah ya Pak ya. Nah, kemudian ada teksnya. Nah, itu teksnya gimana Pak? Kan kita nggak mungkin tuh Pak, kita bisa minta faktur pajak kan nggak mungkin. Nah, itu perlakuannya seperti apa ya Pak ya? Anda cantumkan NPWP pada di invoice-nya. Oh, oke. Dengan Anda invoice minta nama Anda di situ, terus Anda tambahin dalam kurung atau ke strip NPWP Anda. Suruh sana memasukkan NPWP Anda. Berarti itu bisa dikreditkan, Pak? Bisa, tapi perusahaan itu perusahaan asing kan? Iya sih, Pak. Luar negeri seperti itu. Iya. Bisa Oke. Ya. Oke, Pak. Ya udah. Terima kasih, Pak. Tinggal minta pihak sana nama Anda dan NPWP Anda dimasukkan. Sudah selesai itu. Oh gitu. Oke. Oh iya. Kalaupun NPWP nggak ada, cantumkan email Anda yang terdaftar di DJP. Yang untuk laporan SPT tahunan itu kan ada ya emailnya. Iya, Pak. Ya, nah itu email itu cantumkan juga di invoice itu. Kalau memang NPWP-nya nggak bisa masuk. Tapi kalau NPWP ada, NPWP dan nama perusahaan Anda sudah cukup. Itu boleh dikreditkan. Ya, makasih Pak. Nah, sekarang fungsi pajak itu kan sebenarnya ada 2, anggaran itu untuk pembiayaan APBN, seperti kita ketahui 70% lebih APBN kita ditopang dengan pajak. Terus yang kedua adalah mengatur atau regulator ya. Nah, ini biasanya pajak atau PPN terutama fungsi mengatur ini melalui fasilitas perpajakan. Ya. Untuk menstabilkan harga paling cepat itu salah satunya dengan kebijakan fiskal, yaitu dengan meniadakan pajaknya. Ya. Misalkan minyak goreng naik atau mahal sekali. Nah, untuk menstabilkan harga, menurunkan harga, ya sudah PPN-nya tidak ada. PPN-nya tidak ada. Mekanismenya pakai apa? Karena di undang-undang menyatakan minyak goreng itu adalah barang kena pajak, kena tarif 17%. Oh, mekanismenya menggunakan fasilitas perpajakan. Dia itu apa? PPN-nya tidak dipungut atau dibebaskan. Ya. Jadi kalau tidak dipungut itu seperti subsidi PPN.
subsidi pajak. Bebaskan dan tidak boleh subsidi pajak. Misalkan transaksinya seluruh Indonesia itu diperkirakan minyak goreng itu akan PPN yang masuk itu seharusnya 100 miliar. Maka dalam APBN, PPN penerimaan 100 miliar itu akan masuk, tetapi akan keluar lagi menjadi subsidi pajak sebesar sama persis 100 miliar. Ya, itu berdasarkan database pajak yaitu terkait fasilitas tidak dipungut atau dibebaskan. Nah, nanti di materi berikutnya ini akan kita bahas tentang fasilitas di bidang perpajakan. Ya. Nah, pasal 16B Undang-Undang PPN ayat 1 Undang-Undang PPN menyatakan pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, entah itu sementara atau selamanya. Yaitu untuk kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam daerah Pabean, seperti Mas Patrick tadi bilang, dia melakukan penyerahan ke kawasan berikat, itu adalah kawasan tertentu, ya. Penyerahan BKP tertentu, JKP tertentu, impor BKP tertentu, pemanfaatan BKP tidak terwujud, pemanfaatan JKP tidak berwujud tertentu, gitu ya. Nah, tujuan dari memberikan fasilitas PPN ini adalah yang pertama mendorong ekspor dan hilirisasi industri, ya. Perjanjian dengan negara lain, karena negara lain memberikan fasilitas perpajakan juga, atau negara lain mau membantu Indonesia berinvestasi ke Indonesia asal dia mendapatkan fasilitas PPN atau pajak. Ya. Terus dalam rangka pengadaan vaksin, pengadaan buku pelajaran, kitab suci, buku agama, terus pembangunan tempat ibadah, ya, hibah atau dana pinjaman dari luar negeri, terus karena biaya masuknya dibebaskan, ya. Terus untuk penanganan bencana alam maupun bencana non alam, yang terakhir adalah bencana COVID, itu juga mendapatkan fasilitas PPN. Terus angkutan umum, ya, di udara, ya. Terus tersedia barang dan jasa tertentu yang bersifat strategis. Nah, termasuk dalam barang yang dan jasa yang bersifat strategis yang dibebaskan itu adalah satu barang kebutuhan pokok. Jelas ya kemarin apa aja barang kebutuhan pokok? Ada beras, jagung, kedelai, daging, ya. Terus apa? Buah-buahan, sayur-sayuran, umbi-umbian gitu ya. Jasa pelayanan kesehatan medis tertentu yang berada dalam sistem jaminan kesehatan nasional atau BPJS, ya. Itu juga dibebaskan. Terus jasa pelayanan sosial, keuangan, asuransi, pendidikan, angkutan umum, baik darat, air, udara, terus jasa tenaga kerja, itu semuanya dibebaskan. Ya. Jadi sekali lagi, barang kebutuhan pokok, kesehatan, sosial, keuangan, asuransi, pendidikan, angkutan umum, tenaga kerja, itu adalah barang kena pajak, ya, barang kena pajak. Ya. Tapi dia dapat fasilitas dibebas. Loh, kenapa ada pergeseran yang dulu non BKP menjadi JKP? Yang pertanyaannya itu, ya. Dulu kebutuhan pokok itu masuk dalam non BKP, di undang-undang non BKP. Ya. Sekarang masuk ke BKP, tapi dibebaskan. Nah, ini memberikan ruang yang lebih pada pemerintah untuk menambah objek pengenaan pajaknya. Kalau dulu masuk non BKP, contohnya beras, daging, dan sebagainya, itu akan sudah langsung dibatasin. Apabila itu wujudnya beras, apa itu wujudnya daging, berapapun harganya, itu adalah non BKP. Nah, sekarang
barang kebutuhan pada kebutuhan pokok adalah BKP, dibebaskan. Nah, mungkin suatu saat barang kebutuhan pokok ini tidak dibebaskan, tapi untuk kondisi-kondisi atau barang-barang kebutuhan pokok tertentu. Misalkan untuk beras premium yang sekilonya sampai 100.000, misalkan. Atau daging yang sekilonya sampai 1 juta. Nah, itulah. Nah, itu kenapa digeser jadi barang kena pajak tapi dibebaskan. Konsekuensi lagi, karena ini adalah BKP, barang kena pajak dan JKP, maka ini sudah masuk dalam hitungan batasan 4,8 miliar tadi. Nah, suatu saat jualan kebutuhan pokok, beras dan sebagainya harus Anda harus PKP. Tapi sampai saat ini juklak aturannya belum ada ya. Mungkin nanti akan ada aturan karena ini dibebaskan, pengusaha itu tidak perlu PKP. Ya. Kalau semata-mata hanya jual kebutuhan pokok ini aja, misalkan ya. Tapi sekarang jumlahnya belum ada. Ya. Karena saya beberapa kali juga ditanyain jasa pendidikan dan sebagainya gitu ya, jasa tenaga kerja dan sebagainya ya. Apakah jasa tenaga kerja orang yang digaji sebulan 1 miliar ya, sehingga 1 tahun sudah lebih dari 4,8 miliar itu harus PKP atau enggak gitu ya. Itu belum ada aturan di bawahnya yang mengatur ya. Nah, kita bahas satu persatu ya. Satu persatu. Nah, ini adalah fasilitas PPN dibebaskan. Ya. PM tidak dapat dikreditkan ya. Saya jelaskan dulu terkait dengan fasilitas ini. Ya. Ada berapa fasilitas ya yang akan kita bahas, nanti hanya ada 2, yaitu dibebaskan dan tidak dipungut gitu ya. Ya memang fasilitas di BPN hanya ada 2 itu ya, tapi kita cek satu persatu konsekuensinya apa ya. Kalau yang diserahkan non BKP atau non JKP ya, berapapun jumlahnya dia tidak dikukuhkan sebagai PKP. PKP tidak. Nah, karena PKP tidak, pasti faktor pajak juga tidak ada. Tidak buat faktor pajak. Pajak masukan tidak boleh dikreditkan karena bukan PKP dan sebagainya. Kalaupun Anda PKP tapi Anda serahkan adalah barang non PKP, Anda tidak perlu membuat faktur pajak. Dan atas PM terkait penyerahan non PKP tersebut itu tidak dapat dikreditkan. Yang kedua, ekspor. Ya. Anda harus PKP. Harus membuat faktur pajak yang dinamakan dengan PEB. PM-nya boleh dikreditkan? Boleh. PM boleh dikreditkan. Yang kedua, dibebaskan. Karena ini ekspor ini yang diserahkan BKP ya, barang kena pajak atau jasa kena pajak. Dibebaskan yang diserahkan adalah BKP atau JKP, jasa kena pajak. Karena yang diserahkan BKP JKP, Anda harus buat menjadi pengusaha kena pajak. Harus buat faktur pajak. Tapi PM tidak dapat dikreditkan. Untuk dibebaskan faktur pajaknya adalah 0,8. 0,8. Terus yang keempat, tidak dipungut atau ditanggung pemerintah. Dan Anda serahkan adalah barang kena pajak atau jasa kena pajak. Maka Anda harus PKP, harus membuat faktur pajak, kodenya 07, PM-nya boleh dikreditkan, PM-nya boleh. Ya, PM-nya boleh dikreditkan. Nah, itu perbedaan antara non PKP, ekspor dibebaskan dan tidak dipungut ya.
1, 2, 3, 4 ini semuanya PP-nya ketemunya 0. Ya. PP-nya 0, PK-nya 0. Tapi perlakuannya secara perbuatan faktur pajak masukan itu berbeda-beda. Ya. Ada pertanyaan silakan. Kerja saya lanjutkan. Nah, ini yang dibebaskan yang pertama impor BKP tertentu yang sifatnya strategis yang dibebaskan. Yang pertama adalah mesin dan peralatan pabrik dan seterusnya. Ya. Ini harus pakai surat keterangan bebas ya. Terus barang yang dihasilkan dari kegiatan bidang kelautan, perikanan, baik penangkapan maupun budidaya, ya, itu impor maupun dalam negeri dibebaskan. Ya. Jadi ikan, cumi, udang itu adalah barang kena pajak dan dia dibebaskan. Jangat dan kulit mentah yang tidak disamak, jangat itu juga kulit ya, sama. Yang tidak disamak itu juga dibebaskan. Ternak itu dibebaskan, ya. Ternak itu dibebaskan. Terus bibit dan atau benih barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan itu juga dibebaskan. Tadi untuk perikanan itu semua juga dibebaskan, baik bibit maupun yang dewasa siap konsumsi itu dibebaskan. Tetapi untuk garis pertanian, perkebunan, kehutanan ya, itu yang dibebaskan hanya bibitnya saja. Ya, kalau hasil yang lainnya tidak, kecuali dia masuk ke kebutuhan pokok. Ya, jadi tak kayu gelondongan, ya bonggol jagung, gitu ya, tebon itu apa ya? Pohon jagungnya ya, pohon itu, tebu, ya, terus pohon kopi, kakao, itu semuanya barang kena pajak dan tidak dibebaskan. Terus pakan ternak tidak termasuk pakan hewan kesayangan, jadi pakan ternak ayam, ikan, sapi, kambing, gitu ya. Ya. Terus pakan ikan, terus bahan pakan. Ya. Jadi pakannya dibebaskan, bahan pakannya juga dibebaskan. Jadi satu barang itu karena tujuannya berbeda, bisa satu dikenakan PPN, satunya dibebaskan. Contohnya, kalau Anda kenal di sawit itu adalah PK ya, palm kernel gitu ya, ataupun ampas sawit gitu ya, ampas TBS dan sebagainya. Nah, itu kalau dia dijual biasa, dia barang kena pajak, kena PPN. Tetapi kalau dia jual untuk bahan pakan ternak, ya, dia dibebaskan. Ya, gitu. Atau bekatul sekam. Sekam kalau dijual untuk bahan bakar apa ya, pembakaran atau untuk tanaman hias dan sebagainya, ya, media tanaman itu barang kena pajak tidak dibebaskan. Tetapi kalau sekam itu digunakan untuk bahan pakan, mas jual ke pabrik bahan pakan itu dibebaskan. Nah, terus bahan baku kerajinan perak, senjata api, amunisi dan anti peluru, jaket, rompi dan sebagainya. Terus komponen atau bahan yang belum dibuat di dalam negeri yang diimpor oleh BUMN. Nah, ini yang dalam negeri sama ya dengan yang luar negeri tadi, yang impor ya. Hanya ditambah dengan adanya gula konsumsi, barang tertentu kebutuhan pokok yang akan dibutuhkan oleh masyarakat rakyat banyak, ya. Terus gula konsumsi dalam bentuk kristal putih yang berasal dari tebu tanpa tambahan bahan perasa atau pewarna, itu dibebaskan. Ya. Jadi gula itu ada yang dibebaskan, ada yang tidak. Ya. Gula yang berasal dari jagung misalkan, dari beet dan sebagainya itu tidak dibebaskan. Gula yang untuk industri itu juga tidak dibebaskan.
Gula rafinasi tidak dibebaskan juga. Terus barang hasil pertambangan atau hasil perkebunan, ya. Oh, ini impor juga ya, impor juga. Kita lanjutkan yang tadi ya, impor juga. Barang hasil pertambangan pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya kecuali batu bara. Nggak tahu kenapa batu bara ini tidak dibebaskan. Ada yang tahu logikanya gimana? Ya. Konsekuensinya apa kalau barang itu dibebaskan? Ya. Konsekuensinya kalau dibebaskan, PM-nya tidak dapat dikreditkan. Jadi dulu barang hasil perkebunan pertanian itu dibebaskan, tetapi sekarang tidak. Iya, sekarang tidak dibebaskan barang hasil perkebunan. Kenapa? Karena itu juga yang minta adalah pengusaha, jangan dibebaskan. Kenapa? Dia mau apa ya istilahnya mengambil pajak masukannya. Karena kalau dibebaskan maka pajak masukannya sudah tidak bisa dikreditkan. Sedangkan yang namanya perkebunan, apalagi sawit ya, kemudian tambang, itu proses menghasilkan atau pajak keluarannya itu lama. 5 tahun, 6 tahun baru ada penjualan. Kalau dibebaskan, dia beli barang, alat dan sebagainya, membangun kebun dan sebagainya, ada land clearing, ada pupuk, ada macam-macam, itu tidak bisa dikreditkan, tidak bisa direstitusi. Jadi dulu minta agar barang pertanian perkebunan itu jangan dibebaskan, dikenakan saja, dan sampai sekarang tetap dikenakan. Ya. Karena sawit itu kan panennya agak lama ya, dan dia nanti diolah lagi, dia ekspor akhirnya. Ya. Dengan ekspor kan tarifnya 0%. Kalau 0%, PM-nya nggak boleh direstitusi, dia rugi. Maka dia minta jangan dibebaskan, sehingga pajak masukannya dapat dikreditkan. Ya. Termasuk batu bara ini ya, batu bara ini dia mintanya jangan dibebaskan. Ya. Kenapa? Karena biar pajak masukan dia dapat dikreditkan. Ya. Toh batu bara hampir berapa persen itu penjualannya dia ke ekspor ataupun dalam negeri pun batu bara ini sebagian besar dalam rangka untuk pembangkit listrik. Ya itu diserahkan kepada PLN atau BUMN sebagainya. Ya, yang itu biasanya PPN-nya dipungut oleh PLN ya, BUMN. Sehingga PK dia 0. Nah, PK dia 0, dia PM-nya minta dapat direstitusi, akhirnya tidak dibebaskan. Terus liquid natural gas atau LNG, kompres natural gas itu juga dibebaskan, tetapi LNG sama LPG beda ya. LPG itu minyak tapi yang dibentuk gas. Kalau LNG dan CNG itu adalah benar-benar gas alam ya. Barang yang diimpor oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah yang dapatkan pembebasan biaya masuk, obat-obatan ya, terus ada bahan terapi manusia dan seterusnya ya, yang mendapatkan pembebasan dari biaya masuk. Terusnya dalam negeri sama, ada mesin peralatan dan seterusnya ya, hanya ditambahi yang dalam negeri ini adalah rumah susun sederhana dan rumah umum pondok boro dan seterusnya dengan besaran tertentu ya. Kalau yang rumah susun sederhana milik ya, itu luas setiap hunian paling sedikit 21 meter persegi ya, dan tidak melebihi 36 meter persegi. Ya. Terus pembangunannya mengikuti peraturan Menteri Perumahan dan Pekerjaan Umum ya. Terus merupakan hunian yang pertama dimiliki oleh pembeli dan dia tidak boleh dijual dalam jangka waktu 5 tahun. Kalau rumah umum ya, rumah sederhana bukan rumah susun ya. Rumah sederhana itu biasanya syaratnya adalah luas bangunan tidak lebih dari 36 meter persegi. Tapi tanah
tidak boleh kurang dari 60 meter persegi. Ya. Terus pembeli adalah atau itu adalah rumah pertama yang dimiliki oleh pembelinya. Nah, dan tidak boleh dialihkan dalam jangka waktu 5 tahun. Dan harganya itu ada batasannya. Nanti di bawah ada batasan harga rumah sederhana. Ya. Terus ada bahan baku kerajinan perak, ada listrik, semua listrik dibebaskan, kecuali untuk rumah tangga yang di atas 6.600 ya. Air bersih itu juga dibebaskan, kecuali air yang dalam kemasan. Air minum dalam kemasan itu tidak dibebaskan. Ada mineral, ada aqua, ada fit dan sebagainya itu tidak dibebaskan. Tapi kalau air lewat pam, PDAM itu dibebaskan. Anda beli air pakai tangki, mobil tangki itu dibebaskan. Senjata, amunisi, peralatan militer dan sebagainya, terus bahan yang belum komponen atau bahan yang diperoleh BUMN yang bergerak di industri pertahanan dan seterusnya yang sama dengan yang impor tadi, ada LNG, ada pertambangan, ada gula konsumsi, ada bahan kebutuhan pokok, itu semua dibebaskan. Ya. Terus vaksin polio, buku pelajaran, kitab suci, buku keagamaan, terus BKP yang diterima oleh kementerian, lembaga dalam rangka menangani bencana alam atau bencana non alam, ya termasuk COVID itu dibebaskan. Terus jasa yang dibebaskan adalah jasa konstruksi untuk membangun tempat ibadah, itu juga dibebaskan. Terus jasa konstruksi yang diserahkan kontraktor ya untuk korban bencana alam atau non alam ya. Terusnya ya. Nah, ini batas rumah sederhana yang terakhir tahun 2023 ini ya, itu adalah 162 juta. Kalau di Jogja 162 juta. Ya. Jadi kalau harganya di bawah ini dengan syarat luas bangunan tidak lebih dari 36 meter persegi itu mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan. Nah, sekarang isunya yang mau dibebaskan batasan harganya dinaikkan menjadi 2 miliar gitu ya. Nah, ini para pelaku usaha, developer dan sebagainya mulai bertanya-tanya, sangat banyak ditanya gitu. Termasuk petugas bank juga nanya, karena dia mau memberikan kredit gitu ya. Kredit itu. Rata-rata mau transaksinya mau ditunda menunggu adanya belit atau aturan terkait dengan batasan harga rumah yang dibebaskan PPN-nya. Kalau 2 miliar lumayan gede loh itu ya. Kalau di bawah 2 miliar itu dibebaskan, ya, penerimaan di Kanwil Jogja ini akan terpengaruh karena di sini kan perumahan banyak ya. Perumahan banyak dan harganya itu rata-rata di bawah 2 miliar gitu ya. 1 miliar dan sebagainya. Wah, itu banyak sekali ya. 11% dari 2 miliar itu kan 220 juta ya. Itu banyak, kalau dibebaskan nanti penerimaan Kanwil DI ini akan banyak turun gitu ya. Itu untuk rumah sederhana ya. Terus perwakilan negara asing juga mendapatkan fasilitas atas impor dan atas penyerahan ke badan perwakilan asing tersebut ya. Terus jasa ke bandar udaraan itu juga dibebaskan gitu ya. Nah, terus jasa yang berbentuk strategis, bersifat strategis, ada pelayanan kesehatan medis tadi, sosial, surat dengan belangko, jasa keuangan, asuransi, pendidikan, penyiaran yang bersifat iklan gitu ya. Nah, jasa pengiriman surat dengan perangko tempel ya, yang tempel. Kalau yang kirim khusus itu tetap kena PPN ya. Terus penyiaran yang bersifat iklan, angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam. Saya rasa ini udah nggak ada ya, saya sudah nggak menemukan sekarang. Ada yang masih menemukan jasa telepon logam nggak? Ya. Dan masih berfungsi apa enggak? Gitu ya.
Jasa pengiriman uang dengan Wesel Pos ini juga saya sudah lama nggak pernah ketemu ya. Jasa sewa rumah susun umum atau rumah umum ya. Ini yang terkait dengan tadi jasa rumah susun umum dan rumah umum ya. Jasa yang diterima kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau TNI ya, dalam rangka untuk penyediaan data batas, peta topografi, hidrografi ya, dan foto udara untuk pertahanan dibebaskan. Nah, itu untuk fasilitas dibebaskan. Ada pertanyaan silakan. Dan tidak ada, kita ke kasus dulu ya. Ada contoh kasus ya. Ini contohnya, tarifnya masih